Keraton itu, kalau cuma tombak berdiri di jagrak, nggak ada payungnya. Nggak ada payungnya, lucu, Pak. Lucu, ya. Karena payung itu merupakan simbol satu pengayoman. Kalau tombak itu kan simbol satu keamanan atau apa itu, semacam kekuatan lah. Jadi harus ada. Dan itulah suatu nilai yang sebenarnya harus dijaga. Payung sebagai merupakan filosofi satu simbol pengayoman itu. Oleh karena itu kenapa saat itu di keraton-keraton mulai dari pucuk pimpinan raja. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Belinya di situ. Ya, karena generasi mudanya belum ada minat, karena ini nggak bisa pakai alat kalau ini. Kayaknya Manual, harus manual ya, semua. Dan untuk paduan warnanya memang di sini kebanyakan pakai warna-warna yang ngejreng ya. gitu. Terus kemudian proses berikutnya ngecat, setelah itu ngelukis, atau kalau di sini mengistilahkan batik. Batik. Iya, di batik. Nah, untuk pelukisan ini dikerjakan dengan tangan, jadi handmade ini. Handmade ya. Iya. Ini bisa sama semua ini lukisan. Iya. Ini handmade semua. Handmade semua. Jadi nggak ngecap gitu ya. Enggak, ya. Itu. Ini yang luar biasa. Kelebihannya itu. Kelebihannya. Nggak pakai cat. Sama Jadi, semua. Dan sampai sekarang tetap dipertahankan dengan handmade-nya itu gitu. Itu yang buat mahal ya sebenarnya itu. Seharusnya. Iya, dan payung ini ya, banyak dipakai Mas justru di Bali. Oh. Ya, payung keraton. Ya. Ini kebanyakan dipakai di Bali karena kelebihan payung ini adalah ini lebih tahan dari cuaca karena sudah dilapisi dengan cat tadi. Jadi kalau payung-payung yang biasa yang langsung kain itu paling misalkan berumur sekitar 2 tahunan, ini bisa 5-6 tahun, asal tidak ada insiden misalkan ketimpa pohon dan lain-lain itu masih aman gitu. Karena sudah dicat tadi ya. Nah, kalau payung Bali itu kan melengkung ya. Melengkung, betul. Kalau ini apa? Ciri khasnya lurus ya, kayak payung-payung tradisional. Kan ada juga payung Tasikmalaya itu yang lurus. Ya. Payung gelis namanya. Di Tasik kan katanya kalau di sini setengah melengkung. Setengah melengkung di sini ada. Seperti yang di atas itu setengah melengkung. Oh, yang ini ya. Ini nggak permintaan. Oh, tinggal permintaan. Pokoknya mau melengkung, mau lurus, mau datar, mau melengkung sekali. Mau pakai cabai 2, 3, 4 sampai bisa 10 dilayani di sini. Yang sulit yang gambarnya tadi. Jadi pertama pembuatan kerangka. Yang pertama bungkul, yang kedua tangkai ya Pak. Tangkai garan garangnya itu. Kemudian mayu itu tadi nempel-nempel itu tadi, terus melipit itu ini Mas. Jadi ini kan awalnya kan merupakan masih satu lembar di lem gitu. Ini kan ada sisa kainnya di sini. Nah, ini dirapikan. Dirapikan terus dilipit ke dalam gitu. Oh, melipit. Kemudian nyulam itu yang benang ini ya. Betul, okay. Lalu gombyok gimana Pak? Gombyok itu sebenarnya di sini. Jadi hiasan yang ada di pinggir. Oh iya. Nah. Biasanya ada ini ya. Iya. Ini nggak ada yang kena ada gombyoknya ya. Ada. Ya. Kalau ada gombyok berarti pakai proses gombyok. Kemudian perakitannya di mana Pak? Mengerakit itu jadi antara payung, tangkai, kemudian menur yang di atasnya dijadikan satu. Disetel. Nyetel kalau sini. Oh. Nah, nyetel bisa, ngerakit bisa. Pemasangan tangkai, pemasangan menur, mana ya pemasangan menur itu? Menur di sini Pak. Menur itu tempatnya di sini. Pemasangan menur di situ. Kemudian finishing itu ya Pak ya. Iya. Termasuk ini ketika sebelum dilukis itu katanya dijemur dulu itu apa? Iya, dijemur biar kering. Karena dicat seluruhan. Dicat seluruhan, jadi dicat kering dulu, terus kemudian baru dilukis. Kemudian kering betul baru dirakit tadi. Kemudian untuk pengiriman ya pas kering itu, karena kalau pengiriman jarak jauh di packing kenceng gitu kan sampai alamat, karena ini cat minyak ini supaya nggak lengket. Nah, kalau sudah kering betul nggak lengket. Oh.
Ya kelihatannya barangnya gede-gede, tapi kalau dilempit kan jadi Betul, jadi Pak. kecil-kecil, Pak. Terus lukisannya ini motif apa ini? Ini kembang. Kembang Tapi kebanyakan alam ya, Pak ya. alam, kembang nggih. Alam, hewan Nggih. nggak ada ya, Pak ya. Karena request bisa ya, Pak. Ini kebanyakan kembang aja ya. Iya. Kalau ini memang sudah berkembang, sudah agak luas karena ini kan untuk keperluan pemotretan. Pemotretan ya. Iya. Motif-motif lukisnya kembang. Lalu Ada ini ya wayang. wayang juga ya. Wayang. Kembang wayang. Wayang Jadi tergantung permintaan juga. Iya. Jadi semuanya tergantung permintaan. Mau megar, mingkup, ya. Betul. Mau lengkung, mau cembung, mau balik, mau lukisan apa? Yang lebih menantang Apa itu? bisa, misalkan kayak apa pemandangan, terus dengan apa goresan-goresan yang nggak lazim, misalkan bentuk apa itu di sini insya Allah bisa. Yang paling bisa abstrak ya, Pak ya. Abstrak. Kalau saya bisanya abstrak, Pak. Saya juga. Jadi urak abstrak ya. Saya juga, Pak, karena saya nggak bisa ngelukis juga. Jadi ini semuanya sudah pesanan. Iya. Artinya kan sudah nggak ada masalah dengan pemasaran ya. Iya, Pak, ya? betul. Tapi yang dilakukan dalam pemasaran itu apa, Pak? Apakah dengan online, apa dari mulut ke mulut, atau harus ada yang menjajakan juga dan sebagainya? Ada tokonya? Yang jelas ada reseller bakul lah yang mereka bakul. ngambil untuk dijual lagi, itu di Solo, Jogja, Cirebon, kemudian dari Indramayu, dari Jakarta, Surabaya, ada dari Kalimantan. Itu mereka memberi untuk dijual. Kulaan ya berarti ya, Pak ya? Iya, kulaan reseller kalau bahasa sekarang ya. Kemudian mereka tahu dari media sosial, seperti misalkan pas googling nyari payung juwiring, jedul kan, payung juwiring, payung Utirahayu. Tapi sudah di apa namanya, Pak, punya ya pemasaran secara online itu? Kalau Dengan medsos media sosial saya ada IG sama Facebook, cuman Instagram, untuk online saya Facebook. belum berani, Pak. belum. Betul, karena untuk main online kan harus tepat waktu, kemudian Betul. jumlahnya, ekspor pun juga perlu perhitungan yang Iya, rumit iya. juga, harus tepat waktu. Ini kan permasalahan akar itu sebenarnya di SD, semakin berkurangnya SDM itu loh, Pak. Dari nggak mau. saya udah matur ke mana-mana, Iya. SDM ini harus diatasi, karena kan kalau nggak diatasi suatu saat beberapa tahun lagi akan punah payung juwiring ini kan itu. Kalau punah kita aja Indonesia itu takut kalau misalkan Badak Berjola 1 udah nggak ada, harimau Sumatera udah nggak ada. Kenapa payung-payung tradisional misalkan punah ya juga nggak khawatir kan itu loh. Nah itu yang harus diatasi sebenarnya di situ. Jadi kurang berminatnya generasi sekarang untuk menekuni payung ini, padahal ini kalau misalkan ditekuni dengan benar-benar ya bisa untuk kehidupan kan itu. Saya sudah membuktikan kan bisa bertahan, sekaligus ada misi tersembunyi untuk nguri-uri tradisi kan gitu. Payung sekarang sudah aku sebagai warisan budaya tak benda, baru saja diputuskan. Nah, itu kan harus ini harus tetap dilestarikan gitu. Jadi warisan budaya barangnya udah nggak ada kan, kan lucu itu, Pak. Jadi memang benar, tidak hanya payung, ada tembaga, ada rotan, ada bambu, ada gamelan, ada tenun, ya, yang anak muda, yang golongan usia milenial betul. ini kurang tertarik. Padahal bisa untuk kehidupan, artinya untuk membiayai hidup. Kalau ditekuni benar-benar seperti Pak Ngadi yang juragan payung ini. Jadi sebenarnya, nah ini menjadi tugas kita bersama, baik tokoh masyarakat, pemerintah maupun wakil rakyat ya, bagaimana bisa memberikan motivasi golongan muda untuk bisa menekuni industri kreatif ya, atau bekerja ya, pekerjaannya kan nggak perlu waktu harus jam 7 masuk toh Pak ini Pak. Pokoknya bisa memenuhi target pesanan dan sebagainya. Betul. Itu sudah selesai. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
kalau tidak ditumbuhkan semangatnya anak muda untuk menekuni industri kreatif ya, terutama yang kerajinan tradisional milik kita bangsa Indonesia ya, ini akan lama-lama akan punah karena SDM-nya selesai. Nah, barusan kita membaca berita bahwa busana kebaya ini baru-baru ini didaftarkan UNESCO. Ya, didaftarkan oleh bukan Indonesia. Loh, tapi oleh Malaysia, Thailand, Singapura. Betul. Ya. Padahal itu milik Indonesia. Nah, kekhawatiran kita nanti sampai ke sana bisa-bisa payung nanti kalau nggak diuri-uri menjadi budaya lain yang didaftarkan ke Menkumhamnya dunia gitu kan. Siapa yang harus nguri-uri dan siapa yang berkewajiban untuk ikut menguri-uri lah itu. Artinya kita semuanya termasuk betul. Saya, termasuk Pak Ngadi tidak bisa sendiri mempunyai kewajiban moral untuk bisa nguri-uri budaya ini. Sebenarnya ini nilai budayanya luar biasa. Coba ngelukis ini yang dan itu loh Pak, minta ampun sejarah payung itu sendiri kan luar biasa ini. Keraton itu kalau cuma tombak berdiri di jagrak, di pelonco, nggak ada payungnya, lucu Pak. Lucu ya. Karena payung itu merupakan simbol satu pengayoman. Kalau tombak itu kan simbol satu keamanan atau apa itu, semacam kekuatan lah. Jadi harus ada. Dan itulah suatu nilai yang sebenarnya harus dijaga. Payung sebagai merupakan filosofi satu simbol pengayoman itu. Oleh karena itu kenapa saat itu di keraton-keraton mulai dari pucuk pimpinan raja, kemudian putra mahkota, istri permaisuri, selir sampai bawah lurah dan sebagainya, itu ada payung dengan motif yang sendiri-sendiri. Beda jabatan, beda motif, dan beda keraton, beda warnanya juga. Jogja, Solo beda. Nah, itulah harusnya di situ bisa dipetik bahwa payung itu saat itu sangat penting sekali. Dan kalau itu tidak generasi milenial sekarang tidak tahu bahwa payung-payung yang sekarang ada itu dulu pernah merupakan sesuatu yang penting, lah itu ya akan hilang seperti yang sekarang orang-orang sudah sulit untuk berbahasa Jawa gitu, bahasa Indonesia kan gitu. Saya pesan sama Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kita punya masalah dengan motivasi atau keinginan atau niat para kaum milenial untuk meneruskan warisan budaya kita, termasuk untuk bisa terjun ke industri kreatif. Mari kita cari solusinya bersama. Kira-kira dengan solusi apa? Apakah mungkin diberi rangsangan modal, apakah perlu diberi tempat pelatihan, apakah perlu dibentuk koperasinya, apakah perlu dirangsang dengan cara-cara yang lain. Ini menjadi tugas kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Ngadi, semoga tetap berkembang, tetap melestarikan budaya yang indah dan adiluhung ini, dan semoga juga masyarakat di sini nanti golongan milenialnya bisa meneruskan cita-cita Pak Ngadi ini. Sedikit Pak, ini closing statement nggak apa-apa Pak. nyinggung pelatihan tadi. Ya, untuk pelatihan di sini sering banget diadakan pelatihan Pak. Pelatihan yang umum diadakan di mana-mana. 3 hari pelatihan selesai. Habis itu nggak tahu. Mau meneruskan apa nggak tahu. Yang saya inginkan di sini adalah suatu pelatihan yang berkesinambungan Pak, berkelanjutan. Jadi setelah 3 hari dilatih di sini, oke lah 3 hari nggak apa-apa dilatih di sini. Nanti dijaring lagi untuk kedepannya, ada yang minat nggak? Kalau ada yang minat, terus digenjot terus. Kalau nanti terakhirnya di penyaringan terakhir itu ada misalkan 5 orang dari 50 orang yang berminat, ya 5 orang itu yang kita bina. Caranya gimana?
supaya mereka tertarik untuk menjadi pengrajin kerangka payung maupun pengrajin payung, dia dicarikan satu alat yang bisa untuk mempercepat produksi. Akhirnya hasil mereka bisa bertambah. Ya, ya. Kalau mereka di payung sedino misalkan cuman duwe hasil 20.000 yang selawewu ya ndak ada yang minat. Gitu loh, Pak. Yang kedua kelebihannya adalah kalau mereka bekerja sebagai pengrajin payung di sini, tidak usah jauh-jauh ke Solo, kehilangan bensin, gitu Pak. Terus waktu, dia bisa bekerja di daerahnya sendiri, dengan jam kerja yang bisa diatur sendiri, ya, dengan penghasilan yang bisa diatur sendiri. Kalau mereka lebih tekun, lebih giat, ya mereka dapat penghasilan banyak kan itu. Tapi yang catatannya satu adalah peralatan itu sebenarnya. Peralatan ya. Di sini masih 90% lebih itu menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Sementara di daerah-daerah lain dengan industri kemajuan industri sudah menggunakan alat-alat yang tepat guna yang bisa untuk mempercepat proses produksi. Ya, kemarin tuh saya soalnya nggak tanya peralatan, saya ke industri tembaga, pengrajin tembaga itu kalau diberi alat malah nggak guna. Kemudian di kerajinan gong itu juga nggak alat karena ini ternyata kalau di payung membutuhkan alat yang lebih modern ya. Betul, Pak. Akhirnya apa, misalnya saya ditanya, seorang petani itu nggak pernah membayangkan mereka bisa bikin traktor, Pak. Gitu. Jadi petani itu bukan basicnya membuat alat traktor untuk mempercepat pembajakan. Seperti juga ini pengrajin payung, saya pengrajin payung, Pak. Untuk membuat alat-alat yang bisa digunakan mempercepat ini, ya nggak tahu caranya gimana. Yang tahu ya yang mudeng alat seperti itu. Alat bubut sudah ya, Pak ya? Bubut yang misalkan ini Pak, adalah bubut yang orang ya bisa bubut pun bisa menciptakan satu hasil bubutan. Iya. Ya, sekarang kan udah canggih. Pokoknya Pak, dimasukkan jadi begitu gitu. Nah, itu. Ini Pak yang ini mungkin bisa di close dikit Mas. Ini. Ya, ini bubut ya. Ya. Untuk ini menggergaji ini masih pakai manual Pak, dan itu sangat berisiko. Karena ini dimajukan pakai srekel gini dengan tangan. Dan kalau dia misalkan semalam nonton bola, paginya bekerja ngantuk, yang di srekel bukan ininya tapi tangannya gitu. Ini bahaya sekali. Nah, kalau bisa misalkan ada pihak-pihak yang tahu tentang alat ini, saya malah membutuhkan sekali ini. Jadi untuk ini supaya presisi, kemudian jaraknya pas, kemudian untuk mempercepat produksi. Gitu. Jadi alat bubut srekel. Alat bubut srekel yang otomatis untuk bisa ngatur isinya ini. Kemudian banyak Pak, banyak yang harus termasuk ini pengecatan ini semua masih manual Pak. Di sini perlu pengecatan yang misalkan dengan spray, dengan semprot. Nah, untuk pelatihan nyemprot dan sebagainya itu kan juga untuk mempercepat proses. Jadi misalnya ditutup, kemudian kita punya desainnya begitu, tinggal semprot seret ya, gitu itu ya, bisa atau kemudian untuk ngecat kan enggak, untuk ngecat dasarnya ini ngecat dasarnya. Ini kan yang ngecat itu satu orang namanya Mbah Yusuf, udah sepuh banget, udah 70 tahun. Itu masih bisa ngecat ini. Yang muda nggak ada. Pakai kuas, Pak? Iya, pakai kuas. Iya, jadi beribu-ribu payung di sini yang ngecat Mbah Yusuf. Ya Allah, beribu-ribu payung yang ngecat Mbah Yusuf. Itu luar biasa. Harapan terakhir Pak, sebagai closing statement, harapan panjenengan. Banyak harapan yang sebenarnya saya matur ke Pak Tua, tapi karena waktunya Pak. Gak apa-apa. Harapan saya bahwa payung ini bukan hanya sekedar hasil suatu karya seni atau hasil suatu industri UMKM yang seperti ini, seperti hanya sebuah kayu yang dicat, bukan. Tapi payung ini adalah punya latar belakang yang sangat luar biasa. Karena di bahasa kerajaan zaman dahulu adalah payung sebagai simbol satu jabatan di kerajaan, dan itu digunakan di Kasunanan Surakarta, di Jogja, di Mangkunegaran, dan banyak keraton saat itu yang menggunakan payung. Harapan saya bahwa itu sesuatu hal yang perlu dilestarikan, dan semua pihak
baik dari pengrajin, masyarakat, termasuk pemangku jabatan, dinas-dinas terkait, dan siapapun yang peduli dengan keberadaan payung sebagai tradisi Nusantara ini. Mari kita sama-sama untuk melestarikan, terutama anak muda. Mari kita bersatu padu untuk melestarikan, dan saya yakin dari Pak Toha, kemudian dari pemerintah dinas terkait nanti akan memahami kita untuk sama-sama melestarikan payung Ziwiring, dan ketika itu sudah terjadi, akan tercipta lapangan kerja yang lebih luas untuk anak-anak muda, untuk anak cucu kita. Terima kasih. Ya, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa untuk payung Ziwiring atau payung Ngutirahayu ini bukan pengrajin payung biasa, karena kami selain memproduksi berbagai macam payung hias, payung tradisional, kami juga menerima untuk wisata edukasi untuk anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP untuk sama-sama berkunjung ke sini untuk mengenal payung dengan melukis payung, dan hasil lukisan nanti bisa dibawa pulang dengan sistem pembayaran paketan. Kemudian untuk teman-teman yang hobi fotografi bisa ke sini juga untuk menyalurkan hobi, dan nanti akan menemukan sensasi yang lain dari yang lain. Kemudian untuk menghubungi kami ya, atau untuk media sosial yang bisa dilihat, yaitu payung_Ngutirahayu untuk IG-nya, dan payung Ngutirahayu untuk Facebook-nya. Kemudian untuk kontak yang bisa dihubungi yaitu di 085-867-088-632, dan untuk alamat lengkapnya di Payung Lukis Ngutirahayu, Dukuh Gumantar, Desa Tanjung, Kecamatan Ziwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Ini adalah salah satu produk dari kami, payung Ziwiring, yang sering disebut sebagai payung keraton, dan ini bisa untuk outdoor, bisa untuk pajangan di luar, untuk mempercantik ruangan juga bisa. Kemudian untuk harga cukup terjangkau. Kalau untuk payung-payung kami yaitu dengan harga Rp25.000, itu payung putihan yang untuk media lukis, kemudian sampai paling ya di atas 1 juta sedikit untuk payung-payung yang dengan ukuran yang gede, yang ukuran besar, dengan lukisannya lebih rumit. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngadi. Jadi pekerjaan itu sebenarnya mudah, mendapatkan uang juga mudah, asal mau tenanan, temenan, dan tekun. Betul. Sekali lagi terima kasih atas perhatian para pemirsa, dan saya akhiri. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.